Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini atau kajian kali ini adalah tentang argumen fikih atau istidlali tentang bab-bab fikih. Di sini Mas Al-Fakir sedikit akan membahas tentang antara dibasuh dan diusap pada bab wudu. Pada kajian pertama ini atau ini adalah muqaddimah untuk memasuki nanti kepada argumen atau istidlal pada fikih. Nah, poin-poin kajian yang akan Al-Fakir bawakan dalam bab wudu ini tentang al-masah wal ghasl, yaitu dibasuh dan diusap. Pertama adalah argumen diusap. Yang kedua adalah apakah mungkin ayat mengusap atau al-masah ini dihapus dengan sunnah atau riwayat. Poin pertama adalah argumen diusap. Tapi sebelum masuk kepada argumen fikih atau pembahasan, di sini Al-Fakir terlintas, yaitu untuk memberikan sebuah muqaddimah, yaitu untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada di sebagian bab fikih di mazhab-mazhab Islam yang ada. Nah, perlu digarisbawahi, yaitu tidak ada di dunia atau di negara-negara manapun yang penduduknya Muslim hanya menganut satu mazhab, yaitu satu mazhab saja. Tidak ada ya. Di Saudi sendiri yang dikenal dengan pusat Wahabi, ajaran Abdul Wahab, di situ ada yang bermazhab Syafi'i, ada yang bermazhab Maliki, bahkan ada yang bermazhab Syiah Imamiyah Ahlul Bait. Negara Yaman demikian juga, ada yang bermazhab Syafi'i, ada juga yang bermazhab Syiah Zaidiyah dan lain sebagainya. Nah, demikian juga negara-negara lain yang termasuk negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Tidak ada itu satu negara penganutnya hanya mazhab fulan saja atau mazhab tertentu saja. Tidak ada itu. Sekali lagi tidak ada. Bisa ditelusuri atau bisa dicari, dipelajari. Silakan. Fulan misal dengan mazhabnya beramal sesuai dengan keyakinan, dan itu adalah jalan menuju surga baginya. Dan fulan yang satunya juga demikian, dengan jalan dan niat baiknya sesuai dengan mazhabnya, itu pun jalan menuju surga baginya. Tidak perlu diperdebatkan masalah identitas mazhab seseorang, tidak perlu, apalagi sampai menghakiminya. Harus saling menghormati antara mazhab. Itulah orang yang disebut dengan bijak atau orang bijak. Nah, perbedaan masalah-masalah dalam bab fikih di antara mazhab yang ada merupakan sesuatu yang biasa terjadi, lumrah terjadi. Jangan panik dan jangan heboh. Perbedaan-perbedaan antar mazhab biasa terjadi. Mereka yang duduk dan menuntut ilmu di bangku ilmu agama, dan kalau terjadi perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Mereka yang tidak pernah menuntut ilmu agama ya mungkin akan bingung, akan merasa risih. Bahkan dalam ilmu akidah terjadi perbedaan. Dalam ilmu nahu saja, perhatikan, dalam ilmu nahu, kalau bisa kita katakan ilmu nahu itu adalah ilmu pasti. Sampai hari kiamat yang namanya fa'il atau subjek itu pasti marfu.
rofa dibacanya. Tetap terjadi perbedaan di dalam ilmu nahwu. Bisa dilihat di kitab Alfiya ibn Malik. Itu banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat. Bab ini dibaca ini dibaca ini dan itu. Silakan ditelusuri di kitab nahwu. Apalagi dalam ilmu fikih yang berkaitan dengan syariat. Zaman sekarang berkembang. Problem-problem semakin menumpuk, semakin banyak. Ya pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan. Dan perbedaan masing-masing mazhab di bab-bab fikih pasti berasaskan pada dalil seperti ayat ataupun riwayat ataupun ijma'. Coba kita lihat seperti mazhab Syiah Imamiyah, Ahlul Bait, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, satu sama lain dalam amaliyah fikihnya pasti terjadi atau ada perbedaan dalam beramal. Dan tapi harus digarisbawahi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Persamaan-persamaan juga ada dan banyak persamaannya, bahkan lebih banyak persamaan dibandingkan perbedaannya. Masing-masing mazhab memiliki pedoman amalan. Jadi orang-orang awam, apalagi yang tidak duduk di bangku ilmu agama, ya tidak usah berkomentar gitu. Dan tidak usah gusar atau bingung alias kaget. Masing-masing negara saja, saya kasih contoh, masing-masing negara itu punya undang-undang. Apakah sama? Tidak mungkin sama, pasti berbeda undang-undangnya. Jadi antara negara satu dengan negara yang lain pasti undang-undangnya berbeda. Tapi apa? Mereka saling menghormati. Negara ini menghormati negara tetangganya, ini juga menghormati negara yang lain di dalam masalah undang-undangnya. Karena geografinya berbeda, ya pasti undang-undangnya berbeda. Jadi nggak usah bingung. Nah, kita juga demikian dalam bermazhab. Hormati masing-masing dengan hukum-hukumnya. Tidak boleh kita menyalahkan, menghakimi satu sama lain saat terjadi perbedaan. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan berbeda-beda. Pasti hasil pemikirannya juga akan berbeda-beda. Saya contohkan sebuah motor. Ada banyak motornya. Sama-sama motor, tapi cc-nya berbeda. Nah, di saat lari, pasti kecepatannya berbeda. Nggak mungkin sama. Ya orang cc-nya berbeda kok. Meskipun sama-sama motor. Hanya saja, ikhwan, akhwat sekalian, hanya saja saat sekarang ini, orang itu selalu mengangkat perbedaan-perbedaan atau ikhtilaf saja. Terlebih lagi bedanya itu sampai 180 derajat. Bahkan kesamaan dalam amalan di setiap mazhab tidak pernah ditonjolkan. Nah, itu yang sangat disayangkan pada zaman sekarang. Selalu perbedaan-perbedaan yang ditonjolkan. Di saat ada kesamaan tidak pernah ditonjolkan. Nah, mungkin saja ini untuk menjatuhkan atau membuat orang benci pada sesuatu atau kelompok tertentu, yaitu cukup tonjolkan perbedaan-perbedaan yang ada, selesai. Itu tidak boleh. Orang bijak ya akan menghormati perbedaan yang ada. Sebab masing-masing orang saat melakukan amal ibadahnya itu merujuk kepada mazhab yang dianut, mazhab yang diyakininya. Dalam bermazhab itu tidak ada kata minoritas. Ini minoritas, itu mayoritas. Tidak ada demikian. Sebab di sini mayoritas, sebab di sana minoritas. Tidak ada demikian. Orang bijak, orang alim akan menghadapinya dengan keilmuannya. Kita berhak memilih sesuai dengan keyakinan dan
keilmuan yang kita peroleh, yang kita tuntut. Terlebih lagi bangsa kita ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi tetap satu. Kita bebas beragama, demikian juga dengan bermazhab. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, bahwa sesama kaum mukmin bersaudara. Dan kalau terjadi perbedaan, ya selesaikan dengan cara yang terbaik, dengan musyawarah, dengan berdialog dan lain sebagainya. Ayat Al-Quran juga di ayat yang lain dijelaskan, la ikraha fid din. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memaksa dalam beragama ketika dalil atau hujah sudah ada. Nabi SAW sudah menjelaskan. Jadi tidak perlu orang dipaksa-paksa untuk beragama, apalagi untuk bermazhab. Tidak ada larangan sama sekali di dalam untuk memilih atau menganut mazhab tertentu. Silakan pilih sesuai dengan keyakinan Anda. Ikhwan dan akhwat sekalian, di sini sedikit saya akan membawakan fikih muqarrar atau perbandingan. Maksudnya adalah perbedaan dalam bab tertentu di fikih, tapi tidak semua hal-hal, ya ini hal-hal tertentu saja. Ini terkadang bagi sebagian orang mungkin asing, tapi bagi sebagian yang lain tidak asing. Hanya mereka yang sering mengkaji atau belajar saja yang akan paham, dan yang tidak belajar ya mungkin tidak paham atau akan asing. Tapi bagi mereka yang sudah mengkajinya ya tidak asing. Kajian ini sebagai bahan perbandingan dan bahan kejelasan yang ada dalam fikih mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah bagi mereka yang belum jelas atau tabu, ya, karena mungkin tidak membaca, hanya mendengar saja sehingga berakibat tabu. Diawali masalah berwudu terlebih dahulu. Kenapa dalam bab wudu harus dimulai? Nah, sebab sering terjadi pertanyaan-pertanyaan masalah al-masah, al-ghusl, dan bahkan dalam kalangan mazhab Syiah Imamiyah Ahlul Bait, sebagian dari pengikutnya atau ikhwan sendiri itu tidak bisa menjawab perbedaan-perbedaan yang ada. Dia hanya mengamalkan saja. Nah, kenapa dalam bab wudu terjadi perbedaan di antara mazhab yang ada? Bukankah dalam kurun waktu tertentu bahwa bertahun-tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wudu di hadapan para sahabat? Jika wudu kita salah, maka otomatis sholat kita pun tidak sah atau batal. Tidak dikatakan sholat sebelum ia bersuci atau berwudu. Dalam riwayat demikian. Lalu kenapa terjadi perbedaan di antara mazhab yang ada? Jawabannya sebenarnya ya, perbedaan yang terjadi di antara mazhab itu disebabkan adanya ikhtilaf di antara para sahabat di saat menyampaikan atau menjelaskan masalah wudu tersebut. Lah, ketika terjadi perbedaan inilah lalu ke belakangnya atau generasi berikutnya menjadi ikhtilaf dan seterusnya. Dan semua mazhab sepakat masalah wudu ini bahwa syarat sah sholat dengan berwudu terlebih dahulu. Jadi semua mazhab sepakat, sama semua. Gak ada bedanya bahwa syarat sahnya sholat harus berwudu. Dalam mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah, para faqih tidak mengambil rujukan hadis dari para sahabat, akan tetapi merujuk dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Itu rujukan yang pertama. Seperti diambil melalui riwayat yang disampaikan oleh Imam Ali, oleh kedua anaknya Al Hasan wal Husain,
lalu cucunya yaitu Imam Ali Zainal Abidin, hingga terus kepada Imam Muhammad Al-Baqir, yaitu Imam Ja'far Shadiq, hingga seterusnya. Nah, ini mazhab Ahlul Bait mengambil rujukan yang pertama kali adalah dari keluarga Nabi. Bukan berarti ucapan para sahabat Nabi tidak dipakai, bukan demikian. Jangan disalahpahami. Ya, jangan istilahnya dipelintir. Ya, banyak orang mempelintir. Kenapa mazhab Syiah tidak mengambil hadis-hadis dari para sahabat? Nah, itu jangan dipelintir. Ya, jangan dipelintir di sini. Kan sudah dikatakan bahwa mazhab Syiah Ahlul Bait imamnya itu rujukan yang pertama diambil itu adalah rujukan dari keluarga Nabi. Ingat ya, keluarga Nabi. Kenapa harus keluarga Nabi? Kenapa harus keluarga Nabi? Keluarga Nabi adalah mereka orang-orang yang sehari-harinya melihat Nabi berwudu, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Dan mereka adalah keluarga manusia-manusia terdekat dan darah dagingnya Nabi. Ya sudah pasti harus kita dahulukan. Misal ya, ada ustadz, ada kiai, atau ada habib terkenal, terhormat, alim, dan orang-orang menghormatinya, mengaguminya. Nah, sudah pasti kita akan menghormati anak-anaknya juga, disebabkan kemuliaan dan kedudukan orang tuanya. Nah, bayangkan saja demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kenapa mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah mendahulukan hadis-hadis dari keluarga Nabi SAW. Karena demikian. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, dalam praktek wudu yang terjadi bahwa mayoritas melihat wudu itu adalah dibasuh bil ghusl, yaitu dengan dibasuh. Ayat Al-Quran menjelaskan yaitu dibasuh dan diusap, al-ghusl wal masah, saat berwudu. Tapi ketika praktek di setiap mazhab, kenapa berbeda-beda? Masing-masing mazhab mengatakan berwuduklah sebagaimana Nabi berwudu. Nah, tadi sumbernya ya, sumber. Dalam fikih Ahlul Bait Syiah Imamiyah ada dua basuhan ya, dan ada dua usapan sesuai dengan teks dari ayat Al-Quran. Memang benar bahwa dalam fikih Ahlul Bait kepala dan kaki itu diusap, tidak dibasuh seperti wajah dan tangan. Nah, sekali lagi ya, ini karena berdasarkan rujukan riwayat-riwayat yang diambil dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun istidlalnya, istidlal yang kita gunakan pertama kali dengan atau menggunakan ayat yang berkaitan dengan wudu, basuhan dan usapan ketika orang akan berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di sini nanti akan ada ikhtilaf. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Itu adalah terjemahan ayat. Nah, ini adalah dalil Al-Quran ya. Dalil
Al-Quran, dan dalil Al-Quran itu qat'i, tidak bisa dikalahkan atau tidak bisa digantikan dengan dalil sunnah ataupun riwayat, sudah pasten karena ini Al-Quran. Nah, bahwa anggota wudhu sesuai dengan ayat, wajah, lalu tangan, lalu kepala, dan terakhir adalah kaki. Itu yang termaktub tertulis di dalam Al-Quran. Ini yang wajib dalam berwudu. Adapun yang sunah-sunahnya, yaitu seperti mencuci tangan, berkumur, itu riwayat nanti yang menyebutkan. Nah, ini semua mazhab sepakat sesuai dengan ayat yang ada. Nah, saat seorang akan sholat wajib berwudu, dan jika tidak wudu maka tidak sah sholatnya, kan demikian, sepakat semua mazhab Islam. Lalu poros atau titik poros dari perbedaan atau ikhtilafnya di mana? Kalau semua mazhab sudah sepakat orang akan sholat berwudu. Nah, titik ikhtilaf di antara mazhab-mazhab yang ada terletak pada penafsiran kata al-ghasal dan al-masa, yaitu faghsilu dan wamsahu. Penafsiran di ayat inilah yang nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan, dan perbedaannya tidak keluar dari wudu itu sendiri, tetap kategori wudu. Hanya masalah harokat saja nanti. Hanya masalah harokat. Ada yang dibaca majrur atau kasroh pada kata arjulikum, ada yang membaca arjulakum, ada yang membaca arjulikum, dan ada yang membacanya maftuh fathah arjulakum. Nah, sebenarnya dalam qiraat, ya, dalam bacaan Al-Quran itu ada banyak bacaan, Nah, ketika ada yang membaca arjulakum dan arjulikum, ini bukan masalah ada tahrif Al-Quran, tidak ada pembahasan katanya wah ini merubah harokat Al-Quran, tidak ada itu, nggak ada. Harus garis bawahi, pelajari tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Al-Quran itu ada banyak jenis bacaan sebagaimana yang dilantunkan oleh para qori Al-Quran. Nah, kalau yang sering mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh qori, itu nanti akan ada cara membacanya itu kok beda-beda. Itu sebenarnya bukan tahrif, bukan merubah bacaan Al-Quran. Itu memang gaya bacaan di dalam Al-Quran. Itu ada pelajarannya, ada ilmunya. Nah, sampai di sini dulu Al-Fakir jelaskan, nanti akan Al-Fakir lanjuti dalam istidlalnya. Kurang lebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.